Halo semua, selamat datang lagi di vlog Silve and Sigit. Kali ini saya akan menambah satu video terkait dengan teknik mesin ya. Jadi dengan latar belakang, saya yakin banyak sekali mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang pengen tahu seperti apa sih dunia kerja teknik mesin ya di perminyakan begitu ya. Jadi dari latar belakang itu, kemudian tujuannya adalah sharing sedikit tambahan informasi. Oleh karena itu saya membuat video ini. Begini adik-adik teman-teman, bahwa sederhananya kalau kita berbicara salah satu pekerjaan proyek itu kan kita mulai dari tahap desain begitu ya. Dari tahap desain, kemudian fabrikasi. Setelah desainnya sudah disetujui, kemudian kita fabrikasi gitu ya. Kita buat di pabrik begitu. Kemudian setelah selesai difabrikasi alat-alat tersebut, ini alat-alat ya, dikirim ke lapangan, ditransportasi ya, dikirim ke lapangan. Sesampainya di lapangan dipasang, ya kan, instalasi namanya, dipasang. Kemudian setelah dipasang dioperasikan, ya kan. Kemudian setelah dioperasikan maintenance, perawatan, seperti yang kita pelajari di kampus ya. Kemudian setelah perawatan ada ya perawatan ya, operasi perawatan. Jadi dari semua tahapan itu, ini saya kebetulan lagi di cafe ya. Saya ulangi lagi ya, sorry. Dari desain, kemudian fabrikasi, kemudian setelah alat itu jadi diantar ke lapangan, transportasi. Kemudian setelah sampai di lapangan alat tersebut dipasang, instalasi, kemudian operasi, dipakai begitu ya. Setelah dipasang, dipakai, kemudian dirawat, maintenance. Dari sekian tahapan itu, semua tahapan itu, kita dari jurusan teknik mesin sangat berpeluang berada di tahapan tersebut, terlibat dalam pekerjaan tahapan tersebut. Ayo kita bahas satu persatu ya. Contoh alat yang kita terlibat di sana itu banyak. Contohnya pompa, kompresor, bejana tekan atau pressure vessel ya, air cooler heat exchanger, ACHE ya, pendingin ya. Kemudian tangki, ya kan. Banyak sekali equipment yang kita adalah dari teknik mesin adalah yang tahu bagaimana alat tersebut begitu, yang kita pelajari selama sekolah ya. Dari sekian banyak contoh itu, saya ambil satu contoh equipment dari sekian banyak tadi. Saya ambil satu untuk dimasukkan pada tahapan tadi ya, dari desain sampai pada tahapan perawatan tadi ya. Saya ambil satu. Equipment bejana tekan atau sering dikenal dengan pressure vessel. Pada tahapan awal desain ya, pada tahapan desain kita dari teknik mesin yang mendesain pressure vessel tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu dimensi ya, dimensi yang dibutuhkan dari proses engineer ya, proses engineer yang menghitung kebutuhan volume ya, dimensi dari pressure vessel tersebut. Kemudian kita dari teknik mesin akan melanjutkan itu dalam perhitungan desain berupa drawing, kemudian seperti apa tampilan dia ya, dimensi itu dibuat satu desain drawing, ukuran panjang, lebar gitu ya, panjang, diameter, itu kita buat drawingnya. Kemudian kita juga buat calculationnya, perhitungan untuk menentukan tebal dari material yang akan dipakai untuk pressure vessel ini, untuk bejana tekan ini. Jadi tebalnya berapa? Jadi dari tebalnya berapa sehingga kita tahu
dimensi tadi berapa, kemudian jenis materialnya apa, apakah dia carbon steel, apakah dia stainless steel, apakah dia material yang lain. Kemudian setelah kita tentukan, kemudian yang setelah itu kita juga dengan kalkulasi kita juga bisa menentukan berapa tebal material tersebut untuk bisa menahan tekanan yang akan digunakan dalam tahap operasi. Jadi setelah kita mendesain tadi, artinya apa? Artinya kita yang mendesain di sana kan, yang mendesain pressure vessel bejana tekan tersebut. Kemudian setelah gambar, kita punya gambar secara menyeluruh ya, general arrangement drawing untuk bisa melihat dia secara vertikal, kemudian lihat secara orientasi, letak-letak nozzle-nya itu. Nozzle itu ini teman-teman, yang akan dihubungkan ke pipa. Jadi bejana tekan tadi akan punya nozzle yang akan dihubungkan ke pipa. Nah, jadi secara orientasi di gambar itu kita tahu nozzle-nya itu ada di radius berapa. Apakah di 90, 270 atau di 0 gitu ya. Jadi nozzle itu kita tahu tuh secara orientasi letaknya di mana. Kemudian secara vertikal elevasi dia dari tanah ya, dari fondasi itu sampai ke nozzle itu berada pada elevasi berapa? Apakah 1 meter kah dari tanah ke bodinya pressure vessel, sehingga tepat sekali letak nozzle tersebut. Itu kita yang tentukan. Kita akan koordinasi dengan pihak proses engineer, kemudian pihak electrical engineer. Tapi yang pasti kita yang menentukan itu semua di dalam desain kita. Dari gambar yang kita buat tadi itu berupa desain drawing. Kemudian kita juga punya calculation untuk menghitung beberapa hal yang harus kita pastikan. Salah satunya adalah ketebalan platnya. Kemudian juga kita tentukan jenis lasnya, ya, pengelasannya itu tipe lasnya seperti apa begitu. Kita juga yang akan tentukan pengetesannya tadi, pengetesannya pressure vessel itu bocor atau tidak di bagian las-lasnya, di bagian materialnya. Itu juga kita tentukan di datasheet kita, di satu dokumen informasi terkait pengetesan begitu ya. Kemudian banyak hal yang artinya kita terlibat dalam tahapan desain. Itu contoh equipment pressure vessel untuk tahapan desain. Setelah desain kita disetujui untuk pressure vessel tadi disetujui untuk dibangun, difabrikasi, maka kita ke tahapan fabrikasi. Di sana kita juga ada, teman-teman. Fungsi teknik mesin juga ada, yaitu memastikan fabrikasi yang dilakukan itu sama dengan desain. Plat yang kita beli, apakah sudah sesuai dengan desainnya, misalnya carbon steel, apakah memang benar carbon steel, tipenya apa, begitu ya. Apakah dia sesuai dengan ketebalan yang sesuai desain. Kemudian pengelasannya, kan plat itu kan bentuknya persegi panjang begitu ya. Agar dia bisa menjadi bejana tekan, kan di roll dulu. Yaitu seperti yang kita pelajari zaman kuliah ya, di roll dulu. Kemudian dilas, kemudian banyak sekali ketentuan-ketentuan di fabrikasi yang memang salah satunya harus dilakukan oleh orang teknik mesin. Sudah dua tuh, tahapan engineering untuk equipment, kita teknik mesin ada itu artinya kita yang punya peran di sana dalam mendesain. Kemudian tahapan fabrikasi, kita yang tadi teknik mesin yang punya peran di sana untuk memastikan fabrikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan desain dan juga ketentuan-ketentuan standar operasi prosedurnya fabrikasi. Setelah itu kan dites ya, dites apakah dia bocor atau tidak. Jenis-jenis tes itu banyak. Ada yang menggunakan hidrotes, itu ketentuannya ada di tahapan desain tadi yang kita buat di tahapan desain. Ada juga standarnya. Kemudian pengelasannya dites juga, pengelasannya sesuai dengan ketentuan yang diharapkan di desain dan standar code ya. Standar code yang kita pakai, industrial code atau standar tertentu gitu ya. Itu juga. Jadi pengetesan itu kita teknik mesin sangat dibutuhkan di sana. Ya, sudah dua ya. Desain, fabrikasi, kita ada di sana. Kemudian pengantaran, kita harus mendesain juga apakah alat kita ini diantar dengan cara yang benar atau tidak. Begitu ya. Melewati rute mana? Rute di sana itu apakah jalannya bisa dilewati oleh kendaraan kita atau tidak dan lain sebagainya. Ada ketentuan-ketentuan agar alat kita tidak rusak, bagaimana caranya membuat paket equipment tersebut, menggunakan material apa paketnya, dimensi paket harus berapa, mengangkat dia seperti apa ke tempat equipment yang untuk mengantar
bejana tekan ini, kemudian unloading juga seperti apa. Kita teknik mesin terlibat di sana juga. Pemasangan instalasi, kita juga terlibat di instalasi untuk memastikan apakah equipment yang dipasang itu sudah sesuai dengan desain atau belum. Orientasi dari nozzle sudah benar atau belum ketika instalasi itu, apakah terbalik atau orientasi tidak sesuai atau seperti apa begitu ya, yang tidak sesuai dengan desain. Itu juga kita juga terlibat di fabrikasi, melakukan lifting untuk memasukkan instalasi, untuk memasukkan dia, mendudukan dia pondasi, perhitungan berapa alat angkat yang dibutuhkan, kekuatan alat angkat yang dibutuhkan, kita juga terlibat di sana. Ada 4 ya. Engineering, fabrikasi, transportasi, pengiriman, instalasi. Operation juga kita terlibat di sana. Ya, kita dari teknik mesin juga paham terkait proses safety management. Bagaimana mengoperasikan alat itu secara aman gitu ya. Bagaimana memanage alat itu supaya istilahnya tidak rusak gitu ya. Oke, yang tidak rusak itu di bagian maintenance ya. Jadi kita juga terlibat, kita juga paham bagaimana mengoperasikan equipment tersebut, bejana tekan tersebut ya. Kemudian kita juga paham terkait standar operational prosedur gitu ya. Yang terakhir nih teman-teman, yaitu maintenance. Kita di kuliah juga sudah diajarkan bagaimana memahami maintenance, perawatan equipment. Kalau saya nggak salah dulu itu kan ada preventive maintenance, predictive maintenance, corrective maintenance. Itu sudah di luar kepala kita gitu ya. Jadi dari mulai engineering, fabrikasi, tes, transportasi, instalasi, operasi, maintenance, kita dari teknik mesin ada semua di sana. Oleh karena itu, adik-adik sekalian mahasiswa dari teknik mesin, salam M forever. Intinya, ilmu yang adik-adik pelajari di teknik mesin itu sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, tetap bangga dengan ilmu itu, tetap bangga dengan kita sebagai mahasiswa teknik mesin. Selalu letakkan mimpi setinggi-tingginya. Jika adik-adik bercita-cita ke migas, bisa juga nonton video ini ya. Kemudian saya mendoakan adik-adik bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari ini ya, cita-citanya ya. Terima kasih semuanya adik-adikku teknik mesin. Salam M forever, sehat selalu.